Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizkia Sabila dengan NIM 2018-53096 dari Prodi Sistem Informasi Non-Reguler. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi audit sistem informasi. Yang pertama yaitu pengantar audit sistem informasi. Nah, di sini audit dari Wikipedia mempunyai arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Nah, orang yang melakukan audit itu disebut auditor. Tujuannya untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Nah, audit di sini ada summary, yaitu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Summary ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak atau auditor. Di sini tujuan audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan dengan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Nah, sini ada sistem informasi. Dulu pada semester awal pernah dibahas ya. Apa itu sistem informasi? Nah, di sini dijelaskan kembali, yaitu sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini ada model I/O dan komponen aplikasi sistem informasi. Sini ada prosedur orangnya ya. Nah, datanya dibawa oleh auditor ini, lalu diproses di aplikasi HW atau SW, hardware atau software, lalu di interoperabilitas brainware maupun atau network. Nah, di sini prosedur di sini juga dia mengeluarkan dokumen. Lalu setelah itu membuat informasi. Audit sistem informasi di sini menurut Ron Weber, yaitu proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya efisien. Tujuan audit sistem informasi di sini ada 4, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Tujuan dari mengamankan aset tersebut di sini berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedua dari tujuan integritas data yaitu memiliki atribut dia, yaitu kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar. Karena di sini keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Yang kedua, perlu pengorbanan biaya. Yang ketiga, untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Di sini ada selanjutnya ada efektivitas sistem. Tujuannya di sini yaitu menjaga efektivitas sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut mencapai tujuannya, yaitu perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user?
Yang ketiga, auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Nah, selanjutnya efektivitas sistem yang kedua, tujuannya biasanya audit efektivitas sistem dilaksanakan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Yang kedua, manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan. Apakah kinerja sistem layak dipertahankan, atau harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi lagi. Maupun jika sistem sudah usang, harus ditinggalkan atau cari penggantinya. Efektivitas sistem yang ketiga tujuannya dapat dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem, yaitu user tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Nah, tujuan dari efisiensi sumber daya yaitu jika ia dikatakan efisiensi, maka ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Di sini ada pendekatan audit sistem informasi. Pendekatannya yaitu ada pendekatan temuan, yaitu fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Jadi pendekatan temuan itu dia fokus pada kesalahan. Setelah itu ditentukan kendali yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan. Jadi dia melakukan pengendalian untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai batas yang dapat diterima. Yang kedua, pendekatan kendali. Fokus utamanya adalah kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Aspek yang diperiksa. Audit sistem keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Berarti audit itu mencakup semua ilmu, mencakup semua dari materi-materi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber ada 5, yaitu perencanaan audit atau planning the audit, pengetesan kendali test of control, pengetesan transaksi test of transaction, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil test of balance of overall result, dan pengakhiran atau penyelesaian audit. Completion of the audit. Yang kedua, tahapan AUSI menurut Gallup, yaitu perencanaan atau planning, pemeriksaan lapangan atau fieldwork, pelaporan, reporting, dan tindak lanjut follow up. Pengumpulan data melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, termasuk review source code bila diperlukan. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronik. Selanjutnya, pengumpulan data metode. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Pengumpulan data di sini, jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAD. Yang pertama, untuk menganalisa data. Misalnya saja data transaksi penjualan,
pembelian, transaksi, aktivitas persediaan, dan lain-lain. Nah, di sini aspek security ada kalanya auditor dituntut memiliki keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji sistem keamanan. Selanjutnya standar. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guidelines dan IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bahwa auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit, dan prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Bagaimana hasil audit dan siapa yang melakukan audit? Nah, di sini dijelaskan yang melakukan audit adalah auditor sistem informasi. Dia melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian, pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelolaan sistem, bukan di tangan auditor. Jadi penanggung jawab tidak sepenuhnya di tangan auditor ya. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Siapa sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi, jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Sekian dari saya atas presentasi dari materi pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari materi yang kedua, yaitu tahapan audit sistem informasi. Di sini tahapan audit sistem informasi pengenalan tentang COVID. Tahap-tahapnya dari audit ada 5 tahap, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan rinci, tahap pengujian kesesuaian, dan tahap pengujian kebenaran bukti, lalu tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian, di sini audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, mencakup pengendalian umum, pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Di pengendalian umum ini dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misalnya sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, yaitu pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian akses fisikal dan logikal. Macam pengendalian aplikasi di sini ada beberapa macam-macam ya. Yang pertama, organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, dan master file atau database. Sini ada kertas kerja. Kertas kerja ini kertas kerja untuk audit, yaitu catatan dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Jadi kertas kerja audit ini adalah persiapan untuk auditor untuk melakukan pengujian sampai
kesimpulannya diperoleh dari pengujiannya tersebut ya, yang telah dilaksanakan. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Tujuan kertas kerja di sini untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga, untuk membantu auditor senior, partner atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah ini ada lanjutannya ya. Maksudnya temuan-temuan. Pedoman pembuatan kertas kerja yaitu yang pertama, setiap kertas kerja harus bertujuan. Yang kedua, topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Jadi beda kertas ya, tidak jadi satu. Identitas judul yang jelas. Diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah harus dijelaskan, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf dan tanggal pembuatan evaluasi dan penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai maupun belum selesai. Jenis kertas kerja di sini ada kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, dan terakhir jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Fungsi kertas kerja di sini yaitu pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan, penyediaan catatan tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang mencapai. Menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kelengkapan kertas kerja di sini harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambaran judul, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, dan nomor indeks kertas kerja. Nah, di sini ada laporan audit. Prinsip dari laporan audit yaitu hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Laporan audit ini terdiri dari maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Yang ketiga, metodologi review merupakan langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk pendukung laporan review. Yang keempat, pernyataan penjelasan hasil review, yaitu ada permasalahan, temuan, kriteria standar, dan kondisi. Nah, laporan audit ini terdiri dari kelanjutannya yang di atas, yaitu ada risiko, tanggapan manajemen, rekomendasi. Acuan pelaksanaan audit dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID 50 ISO dan best practice lainnya. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah penyampaian kuesioner. Jadi penyampaian kuesioner ini ada kuesioner pengendalian sistem informasi, kuesioner 1 analisis pengelolaan teknologi informasi, manajemen awareness, yang
Terakhir, kuesioner 2 atau analisis pengelolaan teknologi informasi, Information Technology Control Diagnostic. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Yang kelima, pengujian dengan menggunakan perangkat pelunak. Terima kasih dari saya, materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.